Mio juga nih. Mio nih bos, senggol dong. Waduh, polisi. Kalau si Ajeng ini basicnya udah 150 cc harian ya, pakai PE 28. Nah ini main jetnya gue pakainya PWK, tapi jadi kita mau tes sedikit nih larinya nih. Ini buat settingan CVT nya gue baru bubut kemarin, bubut yang 13,5 derajat. Bang, kalau 150 cc itu aman gak sih buat harian gini? Buat bannya pakainya Rosso Corsa 2. NANI?! Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel gua. Nah guys, hari ini jadi kita San Moria nih naik Ajeng. Terang banget, enak banget cuaca. Nah mendukung kita hari ini San Mori naik Ajeng. BMX hari ini dikandangin dulu. Kita sekalian mau ngetes nih, kita review dikit nih si Ajeng kira-kira gimana larinya, kita mau lihat ntar. Nah kemungkinan ntar gue bakalan sama temen gue juga yang naik Beat 130 tune up. Jadi kita lihat nih apakah si Ajeng masih sanggup lawannya. Semoga sehat di hari ini guys, nggak ada masalah. Gue udah panasin juga. Kita siap jalan guys. Kemarin baru disetting juga nih si Ajeng sebelum pergi. Jadi harusnya hari ini kita sekalian tes nih, masih ada yang kurang apanya nih. Kayak biasa kita kalau minggu ya jalan-jalan santai aja. Kalian nih hari ini kan udah lama juga nih nggak ada konten si Ajeng nih. Kemarin BMX terus motovlog juga naik BMX. Nah ada yang request juga nih buat naik si Ajeng. Dari motovlog pada mau lihat kan gimana larinya si Ajeng. Terus kita lihat juga nih, ini bensin gue pergi full ya, bener-bener full. Ini kemarin gue baru ngisi. Kita lihat nih San Mori habis berapa sih bensinnya si Ajeng nih. Enggak gitu sih, tengah-tengahnya doang dikit. Oke guys, jadi kita langsung jalan. Gue udah ketemu teman gue nih si Beat ini. Kita udah ketemu si Embit nih. Kita hari ini nggak gitu jauh sih jalannya. Pelan-pelan aja. Nah itu biasa bengkel yang gue bikin motor nih. Nah si Ajeng semua bikinnya di situ. Kalau kalian belum nonton project-projectan gue sebelumnya, nah gue selalu bikin motor di situ biasanya. Sekarang si Ajeng sih lagi lumayan enak sih. Kemarin juga kan abis bikin master rem yang ini nih, makanya ada bekas coakannya karena pakai punya X-Max. Bener-bener PNP, paksain paksa. Nah kita lihat nih Simpit nih. Nah terakhir kemarin sebenarnya nyeting masih belum ketemu full sih, masih ada berebut-berebut dikitnya di tengah. Nah kayak gini nih kalian bisa lihat nih, berebut. Kalau ditarik baru enggak. Cuman kemarin terlalu sore, jadi ya udah segini dulu mungkin settingannya.
lumayan enak juga, masih oke lah di bawah jalan. Cuman kita belum tahu nih kalau si Ajeng diajak lari sama Beat 130 tank. Nah, dia kalau ditahan gitu suka berebut gasnya. Nggak tahu juga apa si mindjetnya kemana, habis diganti apa kotor belum dibersihin ya. Tapi harusnya sih enggak sih. Knalpot ini adem banget. Kalau dari kemarin naik si BMX, knalpotnya berisik. Nah, kali ini adem. Mio juga nih. Mio nih bos, senggol dong. Waduh, polisi. Akankah kita di stopin? Buset, rame banget kiri kanan tuh. Tapi kayaknya masih penyekatan PPKM. Aman guys. Nah oke guys, jadi ini si Ajeng, mungkin kalian ada yang belum tahu, nggak ngikutin projectnya. Nah di sini gue bakal ngejelasin sedikit. Kalau si Ajeng ini basicnya udah 150 cc harian ya, 155 lebih tepatnya. Karena gue pakai blok ukurannya 58,5. Nah jadi kalau dihitung itu kubikasinya jadi 155 cc. Tapi ini masih harian dengan klep standar, jadi belum yang gimana-gimana banget. Jadi kita sekalian hari ini mau ngetes si Ajeng nih pakai 155 cc harian buat San Morian. Jadi kalian lihat gimana nih, aman nggak kira-kira. Soalnya banyak juga dari kemana yang nanyain, bang review dong blok TDR-nya. Nah ini gue buat bloknya, gue pakai piston kit TDR ya, blok kit TDR. Jadi kemarin gue ngaburet lagi buat bloknya, karena kalau TDR itu biasanya udah diperhitungin buat aman buat harian. Duh dingin banget guys pagi-pagi. Nah ini kalau yang belum nonton juga, kemarin gue ada bikin video sama dia, cuman gue naik si X-Max. Gue naik X-Max kemarin sama dia. Nah kalau kalian belum tahu, nah motor dia itu udah Beat 130 tune up. Nah jadi itu udah mentok semuanya, klepnya udah gede, TB udah gede semua. Kalau kita masih harian. Nah ini kalau kalian lihat nih, suka berbet gitu nih, tengah-tengahnya dia masih agak nahan. Nah buat karbunya kemarin kan gue pakai PE28, pakai PE28. Nah ini main jetnya gue pakai punyanya PWK tapi
Buat pilot Jetta tetap, tapi main Jetta gue ganti punya PWK. Jadi kita mau tes sedikit nih larinya nih. Buat settingan CVT-nya gua baru bubut. Kemarin bubut yang 13,5 derajat. Bubut 13,5, terus itu rumah roller sama kipasnya ya, jadi rata. Jadi kalau kalian yang mau bubut juga, gue saranin bubutnya harus dua-duanya. Soalnya kalau enggak yang satu naik full, yang satu nggak naik percuma. Terus ini buat rollernya kemarin gue lagi pakai 7 sama 10 disilang. Nah ini kita tes tarik nih sama si empit nih di belakang. Kejar kita guys, jauh. Nah ini juga motor lagi aneh sebenarnya guys. Kemarin gua tes lari pas masih awal-awal masih sehat, itu bisa naik 130 gua lari. Tapi dari kemarin ini gua lagi bingung, pas lagi 100 ini nahan. Nggak tahu juga dari mananya ya. Bingung juga nih. Kita gaspol nih, langsung kita betot nih. Nah dia ke 80 kecepet, ke 100-nya enteng nih. Kita lihat nih. Nah kita lihat ya, ke 100 enteng nih. Cuman udah naiknya udah berat nih, udah 110. 120 nih, bentar lagi masuk. Pokoknya hari ini kita betot, kita gaspol, kita mau lihat Ajeng masih kuat nggak. Nah ini untuk 150 cc sendiri gue nggak pasang nggak pasang oil cooler ya. Jadi masih bener-bener semua ketutup semua, nggak ada oil cooler juga. Banyak juga tuh kalau yang bore up 150 pakainya oil coolernya si Satria FU biasanya. Terus kalau ada yang mau lebih gede lagi, mereka pakai radiatornya si GSX kebanyakan. Nah ini ada Ninja nih, mau San Morian pasti ini. Harusnya hari ini rame. Nah kayaknya kalau ditarik sih jauh sih masih. Langsung spesial kemarin ya. Spesial. Kalau dia udah klep lebar itu kayaknya atasnya lebih nusuk dia. Nah ini gue klep standar, gue masih bingung juga nih, enakan kita pertahanin 58 klep standar atau mau naik 58 klep lebar. Cuman ini klep standar aja masih belum mentok guys. Jadi gue ini cuman baru main blok. Terus buat nokennya ini custom ya, custom bikinan bengkel gua. Dan sisanya apalagi ya, noken ini CDI masih standar, klep standar.
DI standar. Nah karbunya pakainya yang PE 28. Terus apa lagi ya, oh Perclap Racing. Terus head cuman di head itu standar, porting cuman di scut sama di squeeze ya namanya. Jauh guys, kita ditinggal Beat. Coba kita kejar. Nah dia suka nyendet-nyendet gitu loh, berebet. Terus banyak ya dari kemarin kan yang nanya tuh, Bang kalau 150 cc itu aman gak sih buat harian gini? Kalau gue bilang ya, selama pemasangannya tepat, terus servisnya juga rutin. Servis itu maksudnya ganti oli. Terus kalau lu emang nggak pakai bore up kit, nah itu lu piston lu coak sendiri. Nah itu biasanya lu harus ngukur kan, harus buret tuh biar dapetin kompresi. Nah kompresi kalau lu ngisi bensinnya tepat, misalkan kalau atas 12 atau 13 udah harus turbo. Nah lu selalu isi turbo, terus ganti oli. Kalau bore up itu sekitar 800 sampai 1000 lah ya menurut gua. Nah itu harusnya motor lu aman sehat sih. Nggak ada masalah sih harusnya, selama diukur semua ya dengan benar. Gua tuh udah pakai blok ini kurang lebih 3 bulanan baru sih. Cuman buat selama ini sih belum ketemu problem ya. KM juga soalnya belum 1000, jadi gue belum cek olinya kira-kira semana nyusutnya. Nah biasanya kalau kenapa kalau motor bore up itu wajib buat ganti oli per 1000. Soalnya kalau motor bore up itu pasti mesinnya akan lebih panas, jadinya dia lebih ngisep oli guys dibandingin motor standar. Kalau motor standar kan lu 2000 2500 aja masih oke kan. Nah kalau ini tuh mesinnya panas, makanya harus olinya harus sering dicek karena dia sering nyusut biasanya. Karena kalau lu udah bore up, lu nggak sering ngecek oli, nah itu sekalinya lu tiba-tiba habis, lu bawa jalan lagi ngebut, langsung mampet itu. Langsung mampet piston lu, aduh, amit-amitnya jebol deh, langsung ini pecah kalau mampet begitu. Nah terus si Ajeng ini kemarin gue baru ganti ini buat bannya pakainya Rosso Corsa 2. Rosso Corsa 2 ini nih kalau kalian lihat buat nikung dia ngajak rebah banget kalau gue bilang. Nah dia soft compon ya. Tadinya ada pilihan kalau nggak MP27 pakai ini Rosso. Cuman pas gue lihat kayaknya Rosso ini kembangnya lebih banyak, jadi lebih memungkinkan kalau sewaktu-waktu pakai di hujan.
Nah sama satu lagi Pirelli. Nah gue soalnya dari dulu motor pakai Pirelli semua, mulai dari Aerox dulu 200cc pakai Pirelli. Nah X-Max di rumah pakai Pirelli juga, jadi gue ini pakai Pirelli. Nah ini kalau nikung kayak gini enak banget guys, dia ngajak banget, ngajak rebah banget. Nah kita lihat bensinnya baru turun segitu, tadi pergi full banget sampai lewat. Temen gue mana ya? Ngapain dia, tumben banget, santai banget dia nih. Jadi sebenarnya si Mio ini lagi naik daun banget nih, apalagi yang seri 5TL. Lagi naik daun banget sekarang. Orang bisa jual kalau yang mulus, terus mesinnya udah main, udah pasti di atas 10. Itu kalau yang benar-benar udah restorasi body, terus kaki-kaki udah oke, mesinnya udah biasa sih. Kalau Mio ya 58 masih aman. Nah kalau kayak Beat ini, dia ini pakainya kan 54,5, jadi 130cc. Nah itu kalau mau menaik ke 58 itu kalau nggak salah harus bubut crankcase deh dia. Makanya kalau Mio itu dia lebih fleksibel. Tapi banyak juga yang bilang kalau Mio itu enak buat bebasan. Kalau buat 130-150 katanya masih enak Beat. NANI?! Wah guys, Syaul nih kayaknya tali gasnya putus deh. Asem.